Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Rahab dari kelas AKP 5A, NIM 1905151004, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya mengenai bab 2 auditing profesi CPA. CPA atau Certified Public Accountant adalah program pengembangan profesi bagi akuntan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Sertifikasi ini ditujukan bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensi dan mendapatkan izin menjadi akuntan publik. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu KAP. KAP adalah suatu badan usaha yang sudah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai tempat bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. 4 kategori ukuran untuk menggambarkan kantor akuntan publik. Yang pertama, kantor nasional 4 besar adalah kelompok 4 firma jasa profesional terbesar di seluruh dunia yang menawarkan jasa terkait akuntansi seperti audit, pinjaman, perbajakan, dan lain-lain. Yang kedua, kantor nasional. Kantor ini berukuran besar tetapi lebih kecil dari 4 besar dan memberikan jasa yang sama dengan 4 besar. Yang ketiga, kantor regional dan lokal besar adalah kantor yang memiliki kurang dari 100 staf profesional. Dan yang keempat, kantor lokal kecil adalah kantor yang memiliki kurang dari 25 staf profesional. Kegiatan kantor akuntan publik. Yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan. Ini merupakan salah satu pendapatan terbesar dari KAP. KAP melakukannya untuk membantu klien kecil yang memiliki sifat akuntansi terbatas untuk menyusun laporan keuangan atau bahkan audit. Jika tidak keduanya, KAP memberi laporan kompilasi yang tidak memberikan kebijakan apapun kepada pihak ketiga. Yang kedua, jasa perpajakan ialah mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, serta aspek pajak lainnya. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen, mulai dari memberi saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien, hingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi, informasi, dan e-commerce, dan lain-lain. Struktur kantor akuntan publik. 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi dalam KAP. Yang pertama, kebutuhan akan independen dari klien, kebutuhan akan independen dari klien kompetens, dan yang ketiga, meningkatnya resiko tuntutan hukum yang dihadapi oleh auditor. Struktur kantor akuntan publik dibagi menjadi 6. Yang pertama, perusahaan perorangan. Ialah dimiliki perorangan dan kewajiban dibatasi karena resiko tuntutan hukum. Yang kedua, persekutuan umum, sama seperti perusahaan perorangan kecuali bentuk ini menyangkut banyak pemilik. Yang ketiga, korporasi umum, ialah pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai sebatas investasi mereka dan dilarang di beberapa bagian. Yang keempat, korporasi profesional, dimiliki salah satu lebih pemegang saham. Perbedaan perlindungan di beberapa bagian menyulitkan KAP ini memiliki klien dari negara lain. Yang kelima, Limited Liability Company atau LLC, biasanya memiliki struktur dan dikenai pajak seperti persekutuan umum, tetapi pemiliknya memiliki tanggung jawab pribadi yang terbatas dengan kewajiban koperasi umum. Yang keenam, Limited Liability Partnership, ialah para partner secara pribadi ikut bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan, tindakan mereka sendiri dan tindakan orang di bawah supervise mereka. Tingkat dan tanggung jawab staf KAP. Asisten staf mulai dari 0 sampai 2 tahun yang bekerja melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terinci. Yang kedua, auditor senior atau penanggung jawab 2 sampai 5 tahun mengordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan, mengawasi dan mereview hasil kerja staf. Yang ketiga, manajer 5 sampai 10 tahun membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, mereview penanggung jawab serta membina hubungan dengan klien. Partner 10 tahun ke atas mereview keseluruhan pekerjaan di audit, terlibat dalam keputusan audit yang signifikan. Partner adalah pemilik KAP. Sarbanes-Oxley
ACT and Public Company Accounting Oversight Board ialah membentuk Public Company Accounting Oversight Board yang ditunjuk dan diawasi oleh Security and Exchange Commission. Tugas ini antara lain adalah mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, menetapkan standar auditing dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan terbuka. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan atas pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit tersebut. ASB atau Auditing Standard Board bertugas menyediakan standar-standar auditing bagi perusahaan swasta. American Institute of Certified Public Accountant merupakan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta akuntan praktis lainnya. Ini memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan pembuatan aturan dalam 5 bidang utama berikut. Yang pertama, standar audit. Yang kedua, standar kompilasi dan review. Yang ketiga, standar atestasi lainnya. Yang keempat, standar konsultasi. Dan yang kelima, kode perilaku profesional. Berikutnya adalah standar auditing. Standar auditing adalah pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesional dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing internasional ialah suatu standar kompetensi bagi profesional yang bekerja di bidang auditing. ISA diterbitkan oleh International and Assurance Standard Board atau IAASB melalui International Federation of Accountants atau IFAC tahun 2009. Standar auditing yang berlaku umum. Ada 10 standar audit yang berlaku umum, tetapi standar yang berlaku umum dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, standar umum, standar pekerjaan laporan, dan standar pelaporan. Dan yang terakhir adalah pengendalian mutu. 5 unsur pengendalian mutu. Yang pertama, independen, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, manajemen kepegawaian. Yang ketiga, penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Yang keempat, kinerja penugasan konsultasi. Dan yang kelima, penugasan prosedur. Sekian penjelasan saya mengenai materi profesi CPA. Saya menerima kritik dan saran dari Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.